buah itu sehat. Tapi tahukah Anda, tidak semua buah cocok untuk lansia? Bahkan ada buah-buahan yang bila dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan gula darah melonjak, perut kembung, bahkan tekanan darah naik. Kalau Anda atau orang tua Anda sedang menjalani usia emas, video ini wajib Anda tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu yang kami hormati. Salam sehat selalu untuk Anda semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat terbaik untuk edukasi kesehatan lansia dengan bahasa yang mudah dan solusi yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Kalau Anda peduli dengan kesehatan di usia senja, yuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap kami upload video-video bermanfaat lainnya. 1. Anggur, buah kecil yang manis dan segar ini sering jadi favorit banyak orang, termasuk para lansia. Rasanya enak, praktis dimakan, dan katanya kaya antioksidan. Tapi, siapa sangka di balik kelezatannya, anggur menyimpan kandungan gula alami yang cukup tinggi. Dan ini bisa menjadi masalah serius bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut. Tahukah Bapak Ibu, dalam satu genggam anggur, terkandung sekitar 15-20 gram gula alami? Jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama oleh lansia yang punya riwayat diabetes, hipertensi, atau gangguan ginjal, maka gula darah bisa melonjak drastis dalam waktu singkat. Bahkan bisa menyebabkan tubuh cepat lelah, mudah haus, atau terasa pusing setelah makan buah ini. Bukan hanya itu, anggur juga mengandung kalium dan zat kimia alami yang bisa memperberat kerja ginjal jika dikonsumsi terus-menerus. Apalagi jika lansia sedang minum obat tekanan darah tinggi, interaksi zat dari anggur bisa membuat tekanan darah menjadi tidak stabil. Ini kenapa dokter sering menganjurkan untuk tidak mengonsumsi anggur secara bebas, meskipun kelihatannya hanya buah. Kelebihan konsumsi anggur juga bisa memicu perut kembung dan gas pada beberapa orang tua. Hal ini disebabkan oleh kandungan serat larut dan fermentasi gula di usus. Akibatnya, perut terasa begah, sering sendawa, atau bahkan buang angin terus-menerus. Apakah Anda pernah merasakan itu setelah makan anggur terlalu banyak? Lalu, apakah itu berarti anggur tidak boleh dimakan sama sekali? Jawabannya, boleh, tapi harus dibatasi. Idealnya, lansia cukup mengonsumsi 5-7 butir anggur per hari, tidak lebih. Dan sebaiknya dimakan setelah makan utama atau bersama makanan berserat tinggi seperti oatmeal, agar lonjakan gula darah bisa diredam. Jika Bapak Ibu atau orang tua Anda memang sangat menyukai anggur, cobalah untuk menggantinya sesekali dengan buah yang lebih aman untuk lansia, seperti jambu biji atau apel yang rendah gula dan tinggi serat. Ingat, kuncinya bukan melarang, tapi mengatur jumlah dan waktu konsumsi. Jadi mulai sekarang, mari kita ubah cara pandang kita terhadap buah. Jangan hanya dinilai dari rasanya yang enak atau tampilannya yang menggoda. Tapi pikirkan juga, apa dampaknya terhadap tubuh kita di usia yang tidak muda lagi? Anggur boleh dinikmati, asal jangan sampai berlebihan. Nah, itu tadi fakta penting tentang buah anggur. 2 pisang adalah buah sejuta umat. Mudah ditemukan, murah, dan terasa lembut di mulut. Tidak sedikit lansia yang memilih pisang sebagai camilan harian karena dianggap aman untuk lambung dan cepat mengenyangkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, kandungan kalium dalam pisang matang bisa jadi pedang bermata dua, terutama bagi lansia dengan fungsi ginjal yang sudah menurun. Kalium, potasium, adalah mineral penting yang membantu mengatur detak jantung, tekanan darah, dan fungsi otot. Namun, jika terlalu banyak dalam darah, terutama ketika ginjal sudah tidak bekerja optimal, maka bisa menimbulkan gejala seperti detak jantung tidak teratur, otot lemah, hingga jantung berhenti tiba-tiba. Masalahnya,
Satu buah pisang ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 400 mg kalium. Jika Bapak Ibu memakan 2 atau 3 pisang dalam sehari, terutama tanpa pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin, maka risiko hiperkalemia, kelebihan kalium dalam darah, sangat mungkin terjadi, dan ini seringkali tanpa gejala awal. Gejala kelebihan kalium bisa muncul secara diam-diam. Tiba-tiba tubuh terasa lemas, tangan kesemutan, atau jantung terasa berdebar tidak beraturan. Beberapa lansia mengira itu hanya tanda kelelahan biasa. Padahal, itu bisa sinyal dari tubuh bahwa kadar kalium sudah terlalu tinggi, terutama jika pisang dikonsumsi tiap hari tanpa kontrol. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi seperti ACE inhibitor atau diuretik hemat kalium, konsumsi pisang yang berlebihan bisa memperburuk efek obat. Interaksi ini bisa mempercepat akumulasi kalium di tubuh, sehingga jantung bisa terganggu bahkan dalam waktu singkat. Lalu, apakah pisang harus dihindari sama sekali? Tidak. Pisang tetap bisa dinikmati, asal tahu takarannya. Idealnya, hanya setengah hingga 1 buah pisang per hari untuk lansia yang sehat. Dan jika ada masalah ginjal, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter atau ahli gizi sebelum rutin makan pisang. Ada juga alternatif lebih aman bagi lansia seperti apel, pir, atau pepaya matang yang kadar kaliumnya lebih rendah. Selain aman untuk ginjal dan jantung, buah-buah tersebut juga kaya serat dan tidak menyebabkan lonjakan kalium dalam darah. Walaupun pisang itu lezat dan praktis, jangan sampai dikonsumsi secara berlebihan, apalagi oleh lansia dengan riwayat penyakit jantung atau ginjal. 3. Nanas sering dianggap sebagai buah tropis yang menyegarkan. Rasanya manis, sedikit asam, dan menggugah selera, apalagi kalau disantap dingin di siang hari. Tapi bagi para lansia, nanas bukan buah yang bisa dinikmati sembarangan. Kandungan asam sitrat dan enzim bromelain dalam nanas bisa memberikan efek kurang bersahabat bagi lambung dan sendi. Yang sering tidak disadari adalah bahwa asam alami dalam nanas bisa meningkatkan produksi asam lambung, terutama jika dikonsumsi saat perut kosong. Akibatnya, lansia yang punya riwayat MAC atau GERD bisa mengalami keluhan seperti perut perih, rasa terbakar di dada, dan mual setelah makan nanas. Tak hanya itu, enzim bromelain dalam nanas memang bermanfaat untuk membantu pencernaan. Tapi bila dikonsumsi berlebihan, enzim ini bisa memicu iritasi pada mukosa lambung, serta memicu reaksi peradangan ringan yang memperparah nyeri sendi. Apalagi pada lansia yang mengalami artritis atau rematik, nanas bisa memperburuk keluhan sendi yang sudah ada. Beberapa lansia juga mengeluhkan sensasi gatal atau perih di mulut dan lidah setelah makan nanas. Ini adalah efek umum dari bromelain yang belum dinetralisir secara optimal. Meskipun tidak berbahaya, efek ini sangat tidak nyaman dan bisa membuat lansia enggan makan atau merasa tidak enak sepanjang hari. Lalu, bagaimana cara aman mengonsumsi nanas bagi lansia? Pertama, hindari makan nanas saat perut kosong. Kedua, batasi konsumsi hanya 2-3 potong kecil, dan tidak lebih dari 2 kali seminggu. Ketiga, pastikan nanas benar-benar matang dan tidak terlalu asam. Bila perlu, rendam nanas dalam air garam ringan selama beberapa menit sebelum dikonsumsi untuk mengurangi keasaman. Alternatif yang lebih aman bagi lansia yang rentan MAC atau asam lambung adalah buah-buahan dengan pH netral, seperti pepaya matang, pisang muda, atau melon. Buah-buahan ini lebih ramah bagi lambung dan sendi, serta tetap memberi manfaat nutrisi yang baik. Ingat, Bapak Ibu, di usia senja lambung kita jauh lebih sensitif dibanding saat muda dulu. Apa yang dulu terasa enak dan aman, bisa jadi memicu keluhan bila dikonsumsi tanpa kontrol sekarang. Jadi jangan anggap remeh efek nanas terhadap tubuh, apalagi jika dikonsumsi terus-menerus. Nah, itu tadi tentang nanas, buah yang terlihat segar namun bisa membuat lambung dan sendi kita
Protes. Siapa yang bisa menolak kesegaran semangka? Apalagi saat cuaca panas, buah ini jadi pilihan utama karena kandungan airnya yang tinggi. Rasanya manis, juicy, dan tampak sehat. Tapi untuk para lansia, semangka adalah buah yang harus dikonsumsi dengan penuh kehati-hatian. Kandungan gulanya tinggi, dan kadar airnya bisa memicu masalah kesehatan tertentu, terutama bila dimakan berlebihan. 4 semangka mengandung sekitar 90% air dan memiliki indeks glikemik tinggi. Artinya setelah dimakan, gula dalam semangka akan cepat terserap ke dalam darah. Ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba, terutama pada lansia dengan diabetes tipe 2 atau yang sudah prediabetes. Mereka bisa merasa cepat mengantuk, lemas, atau gelisah setelah menyantap semangka dalam jumlah banyak. Masalah lainnya adalah sering buang air kecil, terutama di malam hari. Karena kandungan airnya sangat tinggi, semangka bisa membuat tubuh cepat mengeluarkan cairan. Akibatnya, banyak lansia yang mengeluh terbangun berkali-kali di malam hari hanya untuk ke kamar mandi, membuat tidur jadi terganggu dan tubuh terasa lelah keesokan harinya. Tidak hanya itu, kombinasi gula dan air berlebihan juga bisa menyebabkan perut terasa begah, kembung, atau bahkan diare ringan pada sebagian lansia. Sistem pencernaan yang sudah tidak sekuat dulu akan kesulitan mengolah semangka dalam jumlah besar. Apalagi jika dimakan setelah makanan berat atau bersama buah manis lainnya. Apakah itu berarti semangka harus dihindari total? Tidak perlu, Bapak, Ibu. Semangka tetap bisa dinikmati asal dalam porsi kecil dan pada waktu yang tepat. Disarankan hanya 1-2 potong kecil di siang hari, bukan malam. Dan jangan dikombinasikan dengan nasi, roti, atau sumber karbohidrat lain agar kadar gula darah tidak melonjak bersamaan. Alternatif aman lainnya bisa berupa buah yang juga tinggi air namun berindeks glikemik lebih rendah seperti melon kuning atau pepaya matang. Selain aman bagi gula darah, buah-buahan ini juga mengandung vitamin C dan serat yang membantu sistem pencernaan lansia. Hal penting yang perlu diingat, pola makan lansia harus disesuaikan dengan kondisi tubuh yang sudah berubah. Meskipun semangka terlihat aman dan alami, bukan berarti tubuh kita di usia senja bisa menerimanya seperti saat muda dulu. Dengarkan sinyal tubuh dan jangan memaksakan makanan hanya karena terlihat sehat. Itulah kenapa semangka harus dibatasi, terutama jika dikonsumsi tanpa perhitungan waktu dan jumlah. 5 mangga adalah salah satu buah tropis yang paling digemari di Indonesia. Aromanya harum, warnanya menggoda, dan rasanya manis luar biasa, terutama saat benar-benar matang. Tapi justru disitulah letak masalahnya. Mangga yang terlalu matang mengandung fruktosa tinggi, yang bisa menjadi mimpi buruk bagi para lansia yang punya gangguan metabolik seperti diabetes atau prediabetes. Dalam satu potong mangga ukuran sedang, terkandung sekitar 45-50 gram gula alami. Fruktosa dalam jumlah tinggi ini memang tidak langsung menaikkan gula darah secepat glukosa, tetapi bila dikonsumsi berlebihan, fruktosa justru akan disimpan dalam bentuk lemak di hati, yang lama-kelamaan bisa memicu resistensi insulin. Lansia yang rutin mengonsumsi mangga matang dalam jumlah banyak bisa merasakan efek seperti ngantuk berlebihan setelah makan, gula darah naik, bahkan nafsu makan meningkat tanpa kontrol. Hal ini karena gula dalam mangga sangat cepat diserap tubuh dan memicu lonjakan insulin yang tidak stabil. Risiko ini akan lebih tinggi jika mangga dimakan bersamaan dengan nasi, roti, atau camilan lain. Selain itu, konsumsi mangga yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan ringan seperti perut kembung atau terasa penuh. Karena selain tinggi gula, mangga juga mengandung serat larut yang bila tidak diimbangi air cukup, bisa memperlambat pengosongan lambung dan membuat perut tidak nyaman. Namun bukan berarti mangga adalah buah terlarang. Seperti halnya buah lain,
Mangga tetap bisa dikonsumsi lansia asal tidak terlalu matang, dan porsinya dibatasi. Pilih mangga setengah matang yang sedikit asam, atau batasi hanya 2-3 potong kecil per sekali makan. Hindari jus mangga karena seratnya hilang dan gulanya menjadi lebih cepat terserap tubuh. Alternatif buah lain yang lebih aman bagi lansia adalah apel, jambu biji, atau pir, yang memiliki kandungan fruktosa lebih rendah dan serat lebih tinggi. Buah-buahan ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan memberi rasa kenyang lebih lama tanpa efek samping berlebihan. Bapak Ibu yang terhormat, usia senja menuntut kita untuk lebih bijak memilih makanan. Mangga memang nikmat, tapi jika dikonsumsi tanpa kontrol, justru bisa menjadi sumber masalah. Maka bijaklah dalam menikmati. Sedikit tapi aman jauh lebih baik daripada banyak tapi berisiko. Nah, itulah buah terakhir yang perlu dibatasi oleh para lansia. Kita sudah bahas 5 buah yang sangat umum, tapi seringkali justru jadi penyebab tersembunyi berbagai keluhan kesehatan. Kami akan rangkum semua poin penting dan berikan panduan praktis untuk pola konsumsi buah yang aman di usia senja. Sahabat lansia dan keluarga tercinta, dari awal hingga akhir video ini, kita telah membahas 5 buah yang perlu dibatasi konsumsinya di usia senja. Nanas, anggur, semangka, pisang matang, dan mangga matang. Kelima buah ini sebenarnya tidak berbahaya jika dikonsumsi dengan porsi kecil dan sesekali saja. Namun bila dimakan terlalu sering atau terlalu banyak, dampaknya bisa memengaruhi gula darah, tekanan darah, pencernaan, hingga jantung. Usia lanjut membuat metabolisme tubuh menjadi lebih lambat. Sistem pencernaan, hati, pankreas, dan ginjal juga bekerja tidak seefisien saat muda. Maka, makanan yang dulu terasa aman, kini bisa menjadi pemicu masalah bila tidak dikontrol. Disinilah pentingnya kesadaran dan pengendalian diri dalam memilih makanan, terutama buah-buahan yang tinggi gula alami dan kalori. Berikut ini adalah panduan praktis konsumsi buah untuk lansia. Pertama, konsumsilah buah maksimal 2-3 porsi per hari. 1 porsi sama dengan 1 buah ukuran kecil atau setengah mangkuk. Kedua, pilih buah yang rendah gula, seperti apel, jambu biji, pepaya, pir, atau stroberi. Ketiga, hindari buah yang terlalu matang atau dijus tanpa serat. Keempat, jangan konsumsi buah bersamaan dengan makanan berat. Beri jeda sekitar 30-60 menit. Kelima, minumlah cukup air putih untuk membantu serat bekerja lebih baik di tubuh. Ingat, buah memang sehat, tapi tetap harus bijak. Prinsip yang perlu dipegang adalah sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi sekali makan. Jangan takut makan buah, tapi juga jangan merasa semua buah boleh dimakan sepuasnya. Dengarkan tubuh Anda, perhatikan efeknya setelah makan buah tertentu, dan sesuaikan dengan kondisi kesehatan Anda saat ini. Semoga video ini bisa menjadi pengingat penuh kasih bagi orang tua kita tercinta. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada teman, saudara, atau grup keluarga Anda. Karena menjaga kesehatan di usia senja bukan hanya tugas dokter, tapi juga tugas kita semua sebagai anak dan cucu yang peduli. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan info kesehatan lansia lainnya dari channel ini. Di video selanjutnya, kita akan bahas minuman yang diam-diam mempercepat penuaan di usia 60 tahun ke atas. Temanya sangat penting. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang yang bermanfaat, serta tubuh yang tetap bugar dan hati yang tenang di masa tua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.